Ex-Gubernur Maluku Utara divonis 8 tahun penjara. Pembangunan kantor KPU di Sofifi terkendala hibah tanah dari Pemprov Maluku Utara. Selamat malam pemirsa, senang sekali Maluku Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Pada edisi Sabtu 28 September 2024, bersama saya Faradila Sultan Batuah, dalam 30 menit ke depan, Maluku Utara hari ini akan menyajikan rangkaian informasi yang telah kami siapkan. Dan selain dua informasi utama kami tadi, inilah Maluku Utara hari ini selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama pemirsa. Pengadilan Negeri Tipikor Ternate menjatuhkan vonis 8 tahun penjara kepada mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba yang tersandung kasus suap dan gratifikasi. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK. Sidang perkara suap dan gratifikasi dengan terdakwa mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba, akhirnya diputuskan Pengadilan Negeri Ternate. Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Kadar M. Noh menjatuhkan vonis 8 tahun penjara kepada Abdul Ghani Kasuba. Selain hukuman penjara, mantan Gubernur Maluku Utara diwajibkan membayar uang pengganti senilai 109 miliar rupiah dan 90.000 dolar Amerika. Terdakwa Abdul Ghani Kasuba dinyatakan secara sah bersalah dengan pidana denda 300 juta yang disubsidiar kurungan 5 bulan penjara. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi yang sebelumnya meminta terdakwa dihukum 9 tahun penjara. Penasihat hukum terdakwa menilai vonis yang dijatuhkan majelis kepada klien mereka tidak adil sebab dalam nota pembelaan yang disampaikan, saksi meringankan tidak ada satupun yang diakomodir dalam amar putusan. Meski merasa dirugikan, pihak penasihat hukum Abdul Ghani Kasuba belum mengajukan banding dan masih berkoordinasi dengan pihak keluarga terdakwa. Yang pasti kan tadi kan sudah disampaikan oleh rekan kami bahwa apa yang disampaikan adalah kami pikir. Karena yang pertama adalah dalam pembelaan kami kan kami tetap harus memaksakan bahwa ada sejumlah orang yang menikmati uang tersebut, ya kan, tapi tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Jujur itu kami kecewa sebenarnya, ya kan gitu. Artinya sejumlah orang itu artinya kok kenapa dalam hal ini yang orang itu yang menikmati kok hanya dibebankan kepada klien kami. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan uang pengganti, kami pikir itu sesuatu yang masih panjang, ya kan. Artinya kalau misalnya dibebankan dari saksi 359 orang itu hanya dibebankan kepada yang bersangkutan, ya tidak mungkin lah gitu. Artinya kami menganggap putusan yang dikeluarkan tadi, ya kami anggap sedikit kecewa aja gitu. Terkait dengan penjatuhan putusan 8 tahun juga, itu nanti kami pertimbangkan gitu aja. Sidang perkara suap dan gratifikasi Abdul Ghani Kasuba sudah dilangsungkan selama 5 bulan dengan menghadirkan sebanyak 101 saksi dan 2 saksi ahli. Nantinya terdakwa kembali menjalani sidang perkara tindak pidana pencucian uang dan menjadi saksi dalam perkara mantan Kepala Dinas Pendidikan Imran Yakub. Dari Ternate, Maluku Utara, Ivan Gusti melaporkan untuk Maluku Utara hari ini. Pemirsa, pembangunan kantor KPU di Sofifi masih terkendala dengan hibah tanah dari pemerintah Provinsi Maluku Utara. KPU sangat berharap Provinsi Maluku Utara dapat menghibahkan tanah untuk pembangunan kantor KPU di Sofifi dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu maupun pemilu kada di Maluku Utara, KPU masih diperhadapkan dengan berbagai kendala, salah satunya terkait dengan infrastruktur kantor yang belum representatif.
Saat ini KPU Maluku Utara belum memiliki kantor yang representatif di ibu kota Provinsi Maluku Utara, Sofifi. Aktivitas KPU Maluku Utara masih dilaksanakan di Ternate. Sekretaris KPU Maluku Utara, Kautsar Agus Hutari, mengatakan untuk pembangunan kantor KPU di Sofifi, KPU Maluku Utara masih menunggu kepastian hibah tanah dari pemerintah Provinsi Maluku. Terkait dengan hibah tanah tersebut, penjabat Gubernur Maluku Utara sudah menjanjikan akan menghibahkan lahan bagi pembangunan kantor KPU di Sofifi. Sekretaris KPU Maluku Utara berharap janji penjabat Gubernur Maluku itu dapat segera direalisasikan dalam waktu dekat. Sampai saat ini kita sebenarnya KPU sudah memiliki gedung kantor yang berada di Sofifi. Namun karena lahannya belum mendapatkan hibah dari Pemda Provinsi Maluku Utara, makanya saat ini kita berkantor di Ternate. Nah, apabila dalam waktu dekat Pemda memberikan hibah lahannya, sehingga lahan dan bangunan sudah milik kita akan berkantor di Sofifi, di ibu kota provinsi sebagaimana seharusnya. Pembangunan kantor KPU di Sofifi berlokasi di kantor Dinas Perhubungan Maluku Utara. Di lokasi ini juga telah digunakan KPU untuk melaksanakan pengundian nomor urut calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara dan kampanye damai yang dilakukan beberapa hari lalu. Frida Raiman, Jondra Lahalu melaporkan untuk Maluku Utara hari ini. Pemirsa, setelah resmi dilantik pada tanggal 23 September 2024, DPRD Maluku Utara akan mengagendakan kegiatan orientasi. Kegiatan orientasi tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 30 September nanti. Ketua sementara DPRD Maluku Utara, Maria Silvi Deborah Tongo-Tongo kepada TVRI mengatakan, setelah resmi dilantik pada tanggal 23 September lalu, agenda DPRD Maluku Utara sudah mulai berjalan. Salah satu agenda dalam waktu dekat akan dilakukan adalah kegiatan orientasi. Selain kegiatan orientasi, pembentukan fraksi-fraksi di DPRD Maluku Utara akan dilakukan. Pembentukan fraksi-fraksi di DPRD Maluku Utara saat ini masih menunggu nama-nama yang direkomendasikan oleh partai politik. Ketua definitif akan disampaikan oleh DPP. Untuk Golkar sendiri, sementara ini dalam prosesnya menunggu ada beberapa nama yang diusulkan ke DPP. Jadi kita menunggu saja sampai dengan waktu yang ditentukan. Selain mempersiapkan alat kelengkapan Dewan, DPRD Maluku Utara juga akan melakukan rapat persiapan pemilihan Ketua DPRD yang definitif. Penetapan Ketua definitif masih menunggu rekomendasi dari DPP Partai Golkar yang memiliki kursi terbanyak di DPRD Maluku Utara. Frida Raiman, Jondra Lahalu melaporkan untuk Maluku Utara hari ini. Pemirsa, Kabupaten Halmahera Utara melewati perjalanan panjang untuk menuju kemajuan pembangunan. Di berbagai sektor pembangunan potensi daerah tidak lepas dari peran pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam mendukung pembangunan daerah. Lantas, seperti apa upaya pemerintah dalam pembangunan tersebut? Kita simak bersama dialog reporter Grace Pangalila bersama Bupati Halmahera Utara Frans Mandiri berikut ini. Merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Maluku Utara, memiliki berbagai potensi baik dalam sektor pertanian, perikanan, pertambangan, serta pariwisata. Tentunya dibutuhkan berbagai upaya untuk mengembangkan daerah Halmahera Utara. Dan kali ini pemirsa, kita akan membahas topik ini bersama dengan Bapak Frans Mandiri selaku Bupati Halmahera Utara. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Apa kabarnya hari ini Bapak? Baik. Tentunya ini Bapak sudah menjadi seorang Bupati Halmahera Utara selama 2 periode, mengetahui seluk-beluk dari daerah Halmahera Utara. Lantas seperti apa Pak ini potensi dan juga sejarah yang ada di Halmahera Utara? Ya, terima kasih Mbak Grace dan masyarakat Republik Indonesia, khususnya Provinsi Maluku Utara terkhusus Halmahera Utara. Dilihat dari aspek Kabupaten Halmahera Utara memang punya prospek yang sangat luar biasa. Kabupaten ini punya potensi yang sangat besar, baik itu sumber daya alam, sektor perikanan, pertanian, dan pertambangan, serta tidak kalah pentingnya sektor pariwisata. Kami Kabupaten Halmahera Utara yang punya
masyarakat yang punya penghasilan paling dominan adalah di sektor pertanian khusus perkebunan, tanaman kelapa, dan perikanan yaitu kelautan. Punya potensi ikan yang sangat besar, dan juga di kabupaten ini juga ada perusahaan tambang emas yang cukup besar juga. Ya Pak Frans, lantas pencapaian apa yang telah diperoleh Pak ini dari berbagai sektor? Iya, yang pertama bahwa setelah kami memimpin di tahun 2016, yang pertama adalah kami coba membenahi dari sisi administrasi pemerintahan dalam mempermudah pelayanan pemerintah ke publik. Kami coba membangun sebuah kantor yang disebut dengan satu pintu, mall pelayanan publik. Itu yang pertama sekali, dan kami berpikir bahwa untuk pengembangan sektor, baik itu sektor pertanian, pariwisata, pendidikan, kesehatan, semua butuh kerjasama yang baik dari semua sektor, terutama sektor infrastruktur. Setelah pada saat kami memimpin, ada sebagian besar, ada kurang lebih dua kecamatan yang 34 desa yang belum bisa dijangkau dengan jalan darat, sehingga pada saat kami memulai di tahun 2016, kami lebih prioritaskan pada dua hal sebenarnya. Yang pertama adalah kesehatan, pendidikan. Tetapi terus kami terbayang, ini tidak mungkin bisa tercapai kalau kami tidak bisa melayani masyarakat kami yang berada khusus pada 24 kecamatan yang tidak mempunyai jalan sama sekali. Kami juga telah membuka akses jalan untuk beberapa 3 kecamatan di bagian utara yang melewati 36 desa, yaitu jalan sepanjang 94,7 km dengan itu adalah merupakan kebijakan mudik dari pemerintah yang sejak Indonesia merdeka belum ada akses jalan tersebut. Untuk menjaga stabilitas infrastruktur yang ada, kami juga telah membangun beberapa jembatan yang selama ini tidak bisa ditutup, yaitu jembatan darat, drainase, irigasi, taluk, bronjo, air bersih, sanitasi yang tersebar di wilayah Halmahera Utara, yaitu sanitasi itu air bersih, akses air bersih dari 34.906 rumah tangga telah dilayani kurang lebih 84,4%. Sementara prosentasi penduduk yang memiliki akses sanitasi yang layak adalah 53,27%, yaitu sebanyak 22,2 rumah. Sementara drainase yang sudah dibangun di skala kota adalah sepanjang 31,4 km atau 25,1%. Persentase panjang drainase yang dibangun di desa oleh desa adalah sepanjang 13,54%. Kami juga telah membangun dalam rangka menjaga lingkungan yang bersih. Juga kami punya TPA 1 unit yang juga cukup representasi, dan dari sisi olahraga kami telah membangun satu gor untuk kebutuhan olahraga bagi masyarakat. Mungkin itu, dan untuk akses pelayanan rumah sakit dari awalnya kami masuk itu masih tipe C, sekarang sudah
kelas rumah sakit BC dengan pelayanan cukup bisa dikatakan tidak menyombongkan diri, tapi untuk membandingkan dengan Provinsi Maluku Utara, rumah sakit sorry saya bisa mengatakan mungkin kami sedikit lebih baik dari Pak, ini di masa kepemimpinan Bapak sebagai Bupati Halmahera sempat mengalami periode COVID-19. Lantas apakah ada sektor yang dikembangkan juga Pak di bidang kesehatan? Pada saat ya kami juga lupa ya. Pada saat penanganan COVID itu kebetulan kami punya bantuan dari Kementerian PU Perumahan yang juga sampai hari ini setelah kami bangun rumah khusus, rumah susun, ada rumah bantuan rumah stimulan, malah sekarang sementara juga dibangun pengentasan rumah kumuh pengentasan kumuh untuk COVID kemarin. Kami juga membangun rumah sakit darurat COVID. Satu bekerja sama dengan swasta yaitu di Kusuri, dan yang satu dalam kota untuk menampung orang yang terserang COVID dalam satu rumah sakit. Kami beri nama rumah sakit darurat COVID yang punya kapasitas kamar ada 88 bed. Untuk di sektor pendidikan sendiri Pak? Sektor pendidikan dalam kepemimpinan kami itu ada beberapa sekolah yang kami memberikan contoh untuk jadi sekolah unggulan. Di sini ada SMA 6 sebagai sekolah unggulan khusus dengan sementara yang lain dalam pembenahan untuk menambah jumlah tenaga pendidik karena masih banyak sekolah yang tidak berimbang antara jumlah pendidik dengan gedung rombongan belajar, dan pola kami membuat tenaga kontrak daerah, tenaga kontrak ditambahkan untuk membiayai melalui APBD. Itu Pak untuk capaian di daerah Halmahera Utara. Lantas apakah ada pencapaian yang diperoleh sebagai Bupati Halmahera Utara Pak? Iya, ada penghargaan presiden, tapi itu terkait dengan pengendalian hama, karena kemarin itu di Halmahera Utara juga ada terjadi eksplosi serangan hama kelapa yang cukup besar, dan kami coba mengendalikan itu dengan pola pengendalian secara biologis, tidak kimia. Tujuannya untuk menjaga keseimbangan lingkungan, dan kami mencoba untuk mengendalikan itu dengan pola biologis, yaitu mengembangkan sejenis parasit yang bisa mengendalikan menekan perkembangan hama saxafa sehingga dia tidak berkembang secara cepat. Kami setelah memimpin tahun 2016, kami berpikir bahwa untuk pengembangan sektor baik itu sektor pertanian, pariwisata, pendidikan, kesehatan, semua butuh kerjasama yang baik dari semua sektor, terutama sektor infrastruktur. Pada saat kami memimpin, ada sebagian besar, ada kurang lebih dua kecamatan yang 34 desa yang belum bisa dijangkau dengan jalan darat, sehingga pada saat kami memulai di tahun 2016, kami lebih prioritaskan pada dua hal sebenarnya. Yang pertama adalah kesehatan, pendidikan, tetapi terus kami terbayang ini tidak mungkin bisa tercapai kalau kami tidak bisa melayani masyarakat kami yang berada khusus pada 24 kecamatan yang tidak mempunyai jalan sama sekali. Ini hanya bisa dilalui lewat laut, dan apabila dalam kondisi-kondisi tertentu dalam
tiap tahun ada terjadi perubahan iklim, ini mereka tidak bisa datang ke ibu kota. Baik, terima kasih Bapak Frans untuk bahasan kita terkait dengan Kabupaten Halmahera Utara. Itu dia pemirsa bahasan kita bersama dengan Bapak Frans Maneri. Dan terima kasih banyak Pak. Tentunya menjadi harapan kita bahwa Kabupaten Halmahera Utara boleh menjadi kabupaten yang terus maju dan berkembang. Pemirsa, dalam rangka mengasah kemampuan personil, Basarnas Ternate menggelar pelatihan penyelaman korban aspek gunung hutan. Kegiatan tersebut mengambil lokasi di wilayah dataran tinggi Gunung Api Gamalama. Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Ternate menggelar pelatihan Jungle Rescue atau penyelamatan korban di wilayah gunung dan hutan. Pelatihan yang diikuti seluruh personil Basarnas Ternate ini bertujuan untuk mengasah keterampilan baik ilmu dan praktek dalam metode pencarian hingga pertolongan. Selain pelatihan medan gunung hutan, Basarnas juga melaksanakan pelatihan tingkat lanjut Medical First Responder atau bantuan medis dasar terhadap korban mengalami musibah maupun bencana. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Pencarian Pertolongan Basarnas Ternate, Brahmadia Temara menyatakan pengasahan keterampilan personil penting dilakukan untuk selalu sigap menghadapi medan operasi. Ya, kami telah melaksanakan peningkatan kompetensi rescuer di bidang jungle rescue yang meliputi materi kelas di Kantor Pencarian dan Pertolongan Ternate dan juga materi aplikasi lapangan di Gunung Gamalama. Adapun materi yang coba kita aplikasikan dari teori yang sudah dipelajari adalah navigasi darat, terus kita mensimulasikan operasi menggunakan metode SR, pelaksanaan penanganan korban dan evakuasi korban di gunung atau di hutan. Untuk pelatihan sendiri diikuti oleh seluruh rescuer di Kantor Pencarian dan Pertolongan Ternate, dengan harapan rescuer bisa terlatih ketika ada pelaksanaan operasi di gunung hutan. Dari Ternate, Maluku Utara, Ivan Gusti melaporkan untuk Maluku Utara hari ini. Kita ke informasi lainnya pemirsa, kapal KM Dorolonda resmi beroperasi melayani penumpang di Halmahera Barat. Kedatangan KM Dorolonda disambut meriah oleh masyarakat di Halmahera Barat. Masuknya kapal Dorolonda di Kabupaten Halmahera Barat menjadi solusi dalam meningkatkan akses transportasi laut antar pulau di Maluku Utara dan sekitarnya. Kapal Dorolonda mulai beroperasi pada 27 September 2024. Kapal ini akan melayani penumpang secara rutin di Halmahera Barat. Kehadiran kapal ini juga sangat membantu masyarakat dalam hal transportasi. Selain itu dapat meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya bagi pelaku usaha. Masyarakat yang bepergian keluar kota tidak lagi ke Ternate. Mereka langsung menaiki kapal tersebut di Halmahera Barat menuju ke kota di luar dari Maluku Utara. Kepala UPP kelas 3 Jailolo, Rosihan Gatjim mengatakan dirinya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga kapal Dorolonda beroperasi di Halmahera Barat. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, teman-teman di DPRD, teman-teman di stakeholder dari dinas provinsi, pemerintah provinsi, kemudian seluruh warga yang telah memberi dukungan penuh kepada kami selaku penyelenggara pelabuhan untuk melangsungkan pelayanan kapal di Pelabuhan Jalolo. Alhamdulillah kapal KM Dorolonda posisi saat ini sudah bisa melayani masyarakat Kabupaten Halmahera Barat dan masyarakat yang mendiami pulau. Kontributor Halmahera Barat Arif M. Samsudin melaporkan untuk Maluku Utara hari ini. Pemirsa, berikut ini kami mengajak Anda untuk menyaksikan informasi Klik Sulampa, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Klip Sulapa kita awali dari Sulawesi pemirsa. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Gorontalo mengawasi penetapan daftar pemilih tetap oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Gorontalo, memastikan akurasi dan validan data pemilih yang akan digunakan dalam pemilu mendatang. Hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Gorontalo menunjukkan pentingnya perbandingan data antara daftar pemilih sementara atau DPS dan daftar pemilih tetap atau DPT. Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Idris Usuli meminta KPU untuk memberikan klarifikasi mengenai adanya penambahan atau pengurangan jumlah pemilih dalam DPT. Hal ini dianggap krusial karena DPT akan menjadi dasar dalam pencetakan surat suara. Idris Usuli juga menghimbau kepada masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT untuk segera mendatangi KPU. Jika terdapat kesalahan dalam data yang disampaikan, masyarakat diminta untuk melaporkan kepada Bawaslu. Hasil pengawasan yang disampaikan oleh Bawaslu terhadap tabrak data yang sudah dilakukan oleh KPU, kami meminta kepada KPU terkait dengan perbandingan data yang dari DPS ke DPT. Ini kami minta apakah ada penambahan atau pengurangan terhadap jumlah DPT. Ini penting karena nanti di DPT akan menjadi awal pencetakan surat suara DPT, karena surat suara itu akan dicetak berdasarkan DPT. Kami menghimbau masyarakat bagi yang belum terdaftar atau yang akan memilih Provinsi Gorontalo segera mungkin mendatangi KPU, dan jika ada persoalan terhadap hal tersebut bisa datang ke Bawaslu untuk melaporkan. Nanti akan kami tindak lanjuti, kami sampaikan ke KPU Provinsi sampai jajaran ke bawah. Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi data pemilih dan mendukung kelancaran pemilu yang adil dan demokratis. Teti Novianti, Faisal Abbas, TVRI Gorontalo. Pemirsa, berikut ini kami mengajak Anda untuk melihat perakiraan cuaca yang akan berlaku besok Minggu 29 September 2024 di wilayah Maluku Utara.